191. Lukas masih mencoba menghubungi nomor telepon Melanie. "Ayo Melanie, angkat, tolong angkat," kata Lukas. Sembari itu dia mulai menuju mobilnya dan mencari keberadaan Melanie. Sepanjang jalan dia putar-putar sekeliling Jakarta tapi tak juga menemukan mobil Melanie. Sialnya, mobil itu baru dan Lukas belum sempat memasang pelacak GPS. Lukas duga Melanie mematikan ponselnya hingga dia juga tak bisa membaca GPS-nya. Lukas menghubungi Lady Okta untuk membantunya mencari keberadaan Melanie. Lukas menjelaskan ciri-ciri mobil yang dibawa Melanie. Lady Okta dengan senang hati membantu Lukas. Dia menghubungi rekannya di pusat pengawasan lalu lintas. Dalam waktu 1 jam, anak buah Lady Okta memberitahu lokasi mobil Melanie. Lukas dan Lady Okta janjian bertemu di sana. Lukas mengebut. Dia tak ingin kehilangan Melanie lagi. Kekhawatirannya kalau Melanie kena culik timbul tak terkendali. Merongrongnya untuk segera bertindak dan kalau Lukas tega, dia akan bunuh orang yang menculik Melanie. Saat ini, Melanie pergi atas kemauannya sendiri. Sampai di lokasi, sebuah gang di kawasan pergedungan yang lama tak dihuni, mobil Melanie terparkir dengan pintu terbuka. Tidak, kata Lukas. Dia berlari menuju mobil itu. Lady Okta menyarankannya agar tidak menyentuh apapun di dalam mobil Melanie. Melanie tidak ada di dalam mobil. Tampaknya Melanie diculik, Lukas, kata Lady Okta. Lukas yang tersulut amarah, meninju tiang listrik terdekat sampai bunyi nyaring. Seolah pukulannya itu bisa membangkitkan listrik. Siapa yang berani menculik Melanie? Lukas sudah perintahkan Anton dan Goro untuk mengamati pergerakan kelompok Ruji dan juga George. Musuh Lukas yang kentara masih 2 itu. Dia tak terpikirkan orang lain yang kiranya senang berurusan dengan Lukas. Senang kalau Lukas kelimpungan mencari Melanie. 2 jam yang lalu, 2 mobil Mercedes-Benz menghadang mobil Melanie. Tanpa perlawanan yang berarti Melanie ditangkap oleh 4 orang yang turun dari mobil. Seseorang di antaranya meninggalkan sebuah kode agar dapat ditemukan oleh Lukas. Orang itu merencanakan sesuatu yang buruk buat Lukas. Melanie kena obat bius. Tubuhnya lemas dan dengan mudah diangkut masuk ke mobil lain. Orang yang menculik Melanie adalah salah satu peserta balap yang pernah dikalahkan Lukas secara telak. Dari situ orang ini membenci Lukas dan ingin mengusik hidupnya. Cara untuk mengalahkan seorang hero adalah dengan menculik dan melukai perempuannya. Dia percaya itu. Mereka ganti mobil di suatu tempat sepi, lalu mobil Melanie mereka bawa ke gedung kosong. Biar seolah-olah Lukas membayangkan adegan penculikan dan pemerkosaan. Kembali ke Lukas dan Lady Okta. Lukas menemukan potongan-potongan petunjuk pada mobil Melanie. Terdapat sobekan stiker yang menggambarkan mobil balap. Lukas langsung teringat. Kalau musuh-musuhnya di kalangan mafia dan bisnis sudah berangsur-angsur habis, dia masih punya orang-orang yang mendendam padanya karena merasa dipecundangi di balapan. Lukas segera menelepon Randy. "Randy, kau tahu siapa yang kira-kira masih dendam padaku karena kalah balapan?" Randy mengingat keributan yang diakibatkan oleh sekelompok geng kecil yang sok berkuasa. Lukas menghabisi mereka seorang diri. Membuat kehebohan yang mengakibatkan Lukas jadi terkenal. Broto Hermawan. Lukas terpicu ingatannya. Dia ingat hampir babak belur tapi tetap melawan orang-orang itu. Oh, ternyata rupanya mereka menyusun rencana. Lukas minta alamat Broto dari Randy. Markas Broto ternyata di Depok. Lukas segera berangkat ke sana. Dia bahkan tidak pamitan dengan Lady Okta. Sambil di jalan, Lukas menelepon Broto Hermawan. "Halo, Broto Hermawan. Dari ujung sana, ya, siapa ini?" "Aku Lukas. Kau kenal?" "Oh, kau ya. Berani-beraninya kau meneleponku. Mau cari gara-gara?" "Hardik Broto." "Tidak. Aku sedang perjalanan ke tempatmu. Kau jangan kemana-mana," kata Lukas cepat, lalu menutup teleponnya. Dari nada bicaranya, Lukas tahu Broto menyimpan sesuatu. Benar, Melanie ada di tangannya. Sial sekali itu orang. Kutuk Lukas dalam hati. Lukas mengebut gila-gilaan bersama Corvette Stingray-nya. Wah, kalau Broto lihat dia datang bersama mobil yang dipakai Lukas untuk mengalahkannya, pasti akan mencak-mencak dia. Bodoh amatlah, gerutu Lukas. Markas Broto Hermawan adalah sebuah bengkel motor modif bernamakan Brotherhood, yang juga adalah nama gengnya. Baik itu geng motor atau geng mobil. Lukas memarkir mobilnya di bengkel itu.
membuat orang-orang di bengkel terheran. Berani sekali ada pendatang yang menaruh mobilnya sembarangan. Lukas menelepon Broto untuk memberitahukan keberadaannya. "Aku di sini, tunjukkan tampangmu." "Wah, besar juga nyalimu," decak Broto. Dia keluar dari ruang kantor bengkel yang sejuk. Di bengkel itu terdapat kafe kecil, di situ sedang ada belasan anak buah Broto. Mereka semua adalah yang pernah Lukas kalahkan seorang diri. Mereka menatap Lukas dengan tatapan benci dan picik. "Turun kau ke sini," tunjuk Lukas. "Wah, tak tahu sopan santun. Siapa yang mengajarimu seperti itu? Langsung ke titik masalah, tidak usah banyak silat lidah. Katakan, di mana kau menyekap Melanie?" "Siapa? Melanie? Model atau artis yang kau maksud?" olok Broto. "Jangan banyak bercanda, atau aku naik ke sana dan menghabisimu," ancam Lukas. Broto tertawa. "Kalau kau memang berniat menghabisiku, seharusnya kau melakukannya waktu itu. Sekalian saja kau mempermalukan kami Brotherhood di depan kalangan elit. Gara-gara itu kami tersingkir. Kau biang keroknya," tuding Broto. Lukas merasa tak ada gunanya saling menyudutkan. "Di mana Melanie? Aku tahu kau yang menyekapnya." Broto angkat tangan, dia mulai turun dari kantor bengkel di lantai melayang. "Memangnya atas dasar apa kau menuduhku begitu? Aku tahu kau sengaja menaruh petunjuk di mobil Melanie. Kau memang ingin aku untuk datang kemari. Jika benar begitu, Melanie akan tetap aman." Lukas hanya perlu cari tahu apa yang diinginkan Broto darinya. Broto tepuk tangan. "Hebat sekali, kau seperti Sherlock Holmes." "Cukup. Di mana Melanie?" tanya ulang Lukas. Broto angkat bahu, "Tidak tahu, memangnya dia siapamu?" Lukas mencoba memainkan peran sok tertindas. "Broto, kumohon, tunjukkan di mana Melanie. Setelah itu aku akan membantumu dalam hal apapun. Gratis." Broto tertawa. "Hei teman-teman," seorang Lukas berkata ngemis-ngemis. "Kalian tidak mau melewatkan ini." Kerumunan anak buah Broto beranjak dan mendekat bosnya. Mengepung Lukas. Lukas sebenarnya bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua. Tapi bukan itu yang diinginkannya. Takutnya nanti Melanie yang disembunyikan di tempat lain, akan disiksa. Lukas tak bisa membiarkan itu. Lebih baik kelihatan lemah sekarang. "Broto, kumohon." Lukas bahkan sampai membungkuk. Kegiatan Lukas itu ditertawai belasan orang. "Misalkan saja nih, memang benar aku yang menyekap Melanie. Entah siapa itu, apa yang bisa kau lakukan untukku?" tanya Broto iseng. "Apapun yang kau mau," jawab Lukas. Broto melempar pertanyaan ke teman-temannya. "Bagaimana? Benar gak kita yang menculik Melanie?" Bersambung. 192. "Biar dia yang cari tahu sendiri, bos," seru teman-teman Brotherhood. Lukas mengepalkan tangan, menahan emosi. Tak tahan lagi dia mencengkeram-keram baju Broto dan mengangkatnya. "Jangan main-main denganku," ancam Lukas. "Bung, salah langkah Bung. Ya, kami menculik Melanie. Mau apa kau?" Lukas melepaskan Broto. "Katakan di mana dia. Bebaskan Melanie sekarang juga." "Tidak semudah itu, Lukas. Aku punya syarat yang mesti kau penuhi. Kalau kau benar-benar cinta mati dengan perempuan ini, maka kau harus melakukan hal-hal berikut." Broto berhenti sejenak, memikirkan hal apa yang bisa membuat Lukas kelihatan rendah serendah-rendahnya. "Jangan berbelit, segera katakan," kata Lukas. Broto tertawa terbahak-bahak, dia punya usulan lucu untuk dilakukan Lukas. "Oke, karena kau dulu mempermalukanku di hadapan banyak orang sampai aku kena boikot. Itu penghinaan terbesar yang orang pernah lakukan kepadaku. Aku sangat tidak menerimanya." Broto lalu menuju sudut bengkel yang sangat kotor lalu mengoleskan kakinya dengan debu kotoran bercampur oli. Dia kembali lagi ke hadapan Lukas. Lukas mengamatinya. "Mau apa dia? Jika kau benar-benar ingin bertemu lagi dengan Melanie, berlututlah di hadapanku dan memohonlah seperti tadi tapi dengan lebih melas. Biar teman-temanku pada kasihan lalu mengabulkan permintaanmu. Kemudian, sepatuku kotor nih, kau jilatlah sampai bersih. Sambil itu panggil aku dengan Kak Broto, Kak Broto, Kak Broto." Seluruh Brotherhood tertawa terbahak-bahak. Lukas geram. "Jangan berlebihan kau. Yakin kau mau memintaku melakukan semua itu?" Broto menertawai Lukas. Sumpah, Lukas kesal sekali dan ingin menghancurkan wajah Broto pakai alat berat.
Lagi pula waktu di balapan itu sebenarnya kau hanya beruntung bisa menang. Kau berlebihan juga dalam menanganiku. Kita bisa berbincang baik-baik, Bung. Apa itu tidak terbersit dalam pikiranmu yang penuh kekerasan itu? Tegur Broto. Kau beruntung aku tidak menghabisimu waktu itu, kata Lukas, kini lebih tenang. Itu kesalahan terbesarmu, Bung. Kalau kau punya musuh, sebaiknya kau musnahkan saja. Karena musuh yang selamat dan masih menyimpan dendam akan kembali berusaha untuk membunuhmu, kata bijak Broto. Bijak sekali kau bicaranya. Sudah, jangan banyak bicara lagi. Kau mau lihat Melanie atau tidak? Desak Broto. Tidak usah pakai syarat, bawa aku ke Melanie sekarang dan kalian semua akan selamat, tawar Lukas. Tidak begitu mainnya, Bung, bentak Broto. Kalau kau membunuh kami semua sekarang, kau selamanya tidak akan bertemu Melanie. Dia berada di ruangan rahasia dan bukan di sini. Dia di tempat yang jauh dari jangkauanmu. Kau tidak akan tahu kalau aku tidak beritahu. Lukas berpikir lagi. Dia tak mungkin mengorbankan harga dirinya di depan Broto. Itu bukan pengorbanan untuk orang yang dikasihi. Ada cara lain. Lukas berpikir, Broto pasti punya masalah lebih besar. Itu kenapa dia memancing Lukas keluar dari sarang dengan menculik Melanie. Broto tipe orang yang ingin merebut kekuasaan dan memperbesar pengaruhnya di kalangan geng. Broto, kau punya masalah dengan suatu geng? Tanya Lukas, menguji keberuntungannya. Broto mencui. Kau mau bicara bisnis? Tidak, aku mau mengubah persyaratanmu. Aku yakin kau punya alasan menculik Melanie dan itu berkaitan denganku. Kau mudah sekali dibaca, Broto. Broto menoleh ke teman-teman Brotherhood-nya. Detektif kau ya? Tidak. Hanya seorang yang bisa baca situasi. Katakan dengan jujur, kau terlibat masalah apa? Aku bisa bantu. Kau tahu kekuatanku. Tanpa anggota geng pun aku bisa menghancurkan satu geng besar. Kau sudah melihat buktinya. Lukas merujuk pada anggota Broto sendiri. Pada malam itu Lukas berhasil menghancurkan reputasi mereka. Tapi aku masih ingin kau berlutut di depanku, kata Broto. Lukas menggeleng. Dia merasa dia punya posisi tawar yang kuat. Broto lebih membutuhkannya daripada ancaman Broto untuk melenyapkan Melanie. Tidak, hilangkan semua syarat tadi dan aku akan membantumu mengatasi masalahmu dengan geng sainganmu. Katakan, geng mana yang ingin kau hancurkan? Broto kelihatan mempertimbangkan. Dia menengok seisi bengkel. Koleksi-koleksi mobil antiknya tempo hari dirampok paksa oleh sekelompok geng. Broto ingin menceritakan itu kepada Lukas. Ikut aku, ajak Broto. Mereka menuju kantor di lantai melayang bengkel. Broto menawari Lukas minuman beralkohol. Lukas menolaknya. Langsung pada keputusanmu saja, atau entah, mungkin kau punya sesuatu untuk disampaikan kepadaku. Broto memulai. Tampangnya berubah gelisah. Jadi sebetulnya Brotherhood adalah geng yang cukup berkuasa di wilayah Depok. Tapi 1 bulan terakhir ada kemunculan kelompok baru pindahan dari Jakarta. Namanya kelompok Ruji. Kelompok itu datang dan langsung menyatroni markas Brotherhood. Terjadi tawuran yang mengakibatkan 4 orang dari Brotherhood tewas. Broto yang tidak mau kehilangan teman-temannya lagi, memutuskan untuk mengalah. Tidak berhenti dengan itu, kelompok Ruji itu merampas barang-barang berharga di markas. Termasuk mobil balap kesayangan yang digunakan Broto balapan melawan Lukas. 3 mobil antik lainnya dan 10 motor sport keluaran terbaru. Broto sangat geram dan dendam. Aku dengar, di wilayah lain di luar Jakarta juga begitu. Kelompok Ruji mengalahkan geng lokal lalu merampas kekuasaan mereka secara paksa. Lukas penasaran, apakah ini kelompok Ruji bawaan Rando Ruji atau yang lain? Karena terakhir, Lukas mengetahui ada yang berusaha memfitnah kelompok Rujinya Rando. Kau tahu siapa pemimpin kelompok Ruji ini? Broto menggeleng. Tidak tahu. Mereka datang tanpa bosnya. Bahkan mereka pakai topeng bergambar roda api. Itu bukan atribut kelompok Ruji, pikir Lukas. Aku ingin merebut kembali semua barangku dan berkuasa lagi di Depok. Bantu aku melawan mereka, pinta Broto. Aku bisa membantumu. Tapi pertama, beritahu lokasi Melanie, tawar Lukas. Broto menggoyangkan jari telunjuk. Tidak bisa. Aku tidak percaya kau begitu saja akan membantuku. Itulah kenapa aku menculik Melanie. Aku punya dendam kesumat kepadamu dan kau juga benci padaku kan? Lukas maklum.
Broto pasti khawatir Lukas malah langsung menyelamatkan Melanie dan pergi dari situ dan membiarkan Broto dihabisi oleh kelompok Ruji gadungan ini. Kalau begitu, perlihatkan padaku kondisi Melanie saat ini. Video call bisa. Broto mengabulkannya. Dia menghubungi ponsel anak buahnya yang diutus menjaga Melanie di ruang tawanan. Ruangannya gelap dan hanya memiliki satu penerangan, yaitu dari lampu kecil di sudut. Lukas. Melanie menjerit ketakutan. Selamatkan aku. Melanie, tenang. Aku sedang berusaha menyelamatkanmu. Kamu bertahan dulu ya. Ada yang harus kulakukan dulu agar penculiknya bersedia membebaskanmu. Tolong Lukas, jangan lama-lama. Aku takut. Sudah cukup, Broto menyudahi video call itu. Sekarang, kita sudah sepakat. Kau akan membantuku merebut kembali semua barang dan kekuasaan mutlak di wilayah ini, maka kau akan pulang dengan selamat bersama Melanie. Kalau perlu kami kawal kau sampai Jakarta. Dengan satu syarat, kau jangan sekali-kalinya mempermainkan kami. Lukas menyeringai. Dia menatap tangan Broto yang siap menjabat. Bersambung. 193. Jangan bermain-main ya kau Lukas. Tampangmu seperti orang yang akan melanggar perjanjian, kata Broto dengan curiga. Broto tidak nyaman melihat seringaian Lukas yang tak tertebak apa maksudnya itu. Jabatan tangan itu tak dilepas-lepas. Broto mencengkeram dengan kuat, memastikan agar Lukas memenuhi janjinya. Sampai Lukas berkata iya, dia tak akan melepasnya. Lukas menyeringai bukan karena dia akan melanggar perjanjian itu. Dia hanya akan melanggar perjanjian kalau Broto yang melanggarnya terlebih dahulu. Seringaian itu karena Broto tak ubahnya adalah seorang budak bagi kelompok Ruji. Kalau Lukas tidak setuju untuk membantunya, dia akan selamanya menjadi budak kelompok Ruji, yang entah saat ini dipimpin oleh siapa. Rando Ruji tampaknya sudah susah dihubungi. Kau mengalami krisis identitas, Bung, kata Lukas. Menarik tangan dari cengkeraman Broto. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Lukas menjelaskan dengan sabar. Tindakan Broto saat ini Lukas anggap sebagai tindakan yang putus asa. Mungkin kalau kau datang padaku dan bercerita kesusahanmu dengan baik, kemungkinan aku akan membantumu. Ketahuilah, meskipun aku beringasan begini, aku adalah orang yang baik dan suka membantu teman yang kesusahan. Aku temanmu, maksudmu? Lukas mengangguk. Ya kalau kau bisa memintanya dengan baik. Saat ini, antara kita berdua, kau boleh tampak menderita begini. Tapi aku akan membuatmu kelihatan berwibawa di hadapan teman-teman Brotherhood. Ketahuilah, mereka akan membelot kalau kau tidak tegas. Broto mengangguk. Perkataan Lukas ada benarnya. Kau benar, aku mengalami krisis identitas. Terutama semenjak kau mempecundangiku. Aku minta maaf soal itu, kata Lukas tulus. Broto mengangguk. Ekspresinya menyatakan agar mereka melupakan masalah lalu itu. Mereka sepakat menyingkirkan perselisihan masa lalu itu, setidaknya di antara mereka berdua. Di hadapan Lukas, Broto mengaku merasa seperti budak kelompok Ruji. Setiap minggu orang suruhan mereka datang kemari dan minta duit. Kalau tidak dikasih, mereka menghancurkan bengkel ini dan melukai teman-teman Brotherhood. Sudah begitu setiap akhir bulan kami dipaksa untuk mengadakan pesta makan malam di mana kami harus menyediakan semua makanannya, untuk seratusan orang kelompok Ruji. Dan sampai sekarang kau belum tahu siapa yang memegang kendali kelompok Ruji. Broto menggeleng. Jika mereka punya pemimpin, dia tidak pernah memunculkan diri. Sekarang, lebih baik kau melepaskan Melanie, supaya aku bisa lebih tulus membantumu, kata Lukas. Broto langsung berubah sikap 180 derajat. Tidak bisa. Bukan begitu perjanjiannya. Kau jangan seenaknya mengubah persyaratan. Ini tempatku, aku yang mengatur semuanya. Serahkan ponselmu. Lukas juga berubah sikap 180 derajat, membuat Broto ketakutan. Lukas mencengkeram kerah Broto. Mencekiknya. Aku bisa membunuhmu sekarang juga, kalau kau tidak serahkan ponselmu. Aku bisa mencari tahu tempat kau mengurung Melanie. Aku akan siksa anak buahmu di Brotherhood. Aku bisa jauh lebih kejam dari kelompok Ruji. Suara Lukas menggemparkan ruangan. Broto sungguh heran kenapa Lukas tiba-tiba berubah perangai seperti ini. Dengan gemetar dia menyerahkan ponselnya. Tanpa disadari oleh Broto, Lukas sebenarnya sedang mempermainkannya. Lukas menemukan titik lemah Broto. Lukas merampas ponsel itu dengan garang. Lalu melakukan panggilan video. Dari posisinya,
Ponsel itu standby tanpa ada orang yang memegangnya. Artinya Melanie di dalam ruangan itu sendirian, tak ada yang menjaga. Orang yang menjaga ada di luar. Melanie, kata Lukas setelah panggilan itu tersambung otomatis. Melanie yang terduduk diikat di sebuah kursi besi menangis. Lukas, aku di mana? Maafkan aku Melanie, gara-gara aku kamu jadi pergi karena sedih, aku membuatmu kecewa. Broto tercengang melihat Lukas berkata lembut seperti itu kepada Melanie. Tidak Lukas, ini salahku. Seharusnya aku tidak lari seperti tadi. Melanie menyesal. Harusnya aku menunggu kamu menjelaskan. Entah apa yang merasutiku hingga melakukan tadi. Cemburu, kata Lukas pelan. Dalam isaknya, Melanie jadi terpekik tawa pelan. Mungkin Lukas, entahlah. Aku mengejarmu untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Aku dan Bu Grace tidak ada hubungan apa-apa. Apa yang kamu lihat tadi hanyalah kesalahpahaman. Memang benar Bu Grace sedang menggandengku, tapi aku juga sedang menyingkirkan cengkeraman tangannya. Aku tidak nyaman, Melanie. Aku tahu, Lukas. Kamu tidak akan berhubungan dengan Bu Grace. Sekarang, tolong Lukas segeralah kemari, keluarkan aku dari sini. Aku tidak betah. Diam kau sudah dalam situasi yang enak bagi orang yang diculik, kata Broto tiba-tiba. Lukas dengan garang langsung menendang kaki Broto hingga orang itu jatuh dengan telak, hidungnya menimpa pinggiran meja hingga berdarah. Lukas, jangan kasar-kasar, tegur Melanie. Di pikiran Lukas yang sedang kalut karena tidak segera bertemu dengan Melanie yang perlahan mengakui bahwa dia cemburu pada Lukas, isinya adalah kata bunuh. Bunuh Broto dan Brotherhood-nya. Lukas mengusir pikiran itu jauh-jauh. Lalu Lukas menahan tangis, tak terbendung, dan tumpahlah. Broto yang kesakitan hidungnya terheran. Aneh sekali Lukas ini. Melanie pun kaget melihat Lukas menangis. Seumur-umur selama dia bersama Lukas, tak pernah dia melihat Lukas menangis. Lukas, kamu kenapa menangis? Tanya Melanie, dia berhenti dari isaknya. Tampaknya situasinya berubah, Lukas yang membutuhkannya. Melanie, aku bukan orang baik, kata Lukas dalam isaknya. Melanie merasa sedih melihat Lukas menangis seperti itu. Seolah segala beban dan kesedihan tumpah saat ini juga. Lukas, kenapa kamu bilang begitu? Aku pernah menghilangkan, Lukas tidak kuat. Broto menahan sakit hidungnya dan menanti kalimat Lukas diselesaikan. Apa Lukas? Aku pernah menghilangkan nyawa seseorang tak berdosa, isak Lukas semakin hebat. Dia tampak terpuruk. Melanie kaget mendengarnya. Lukas, inikah masa lalu kelammu yang tak sanggup kamu katakan padaku? Lukas mengangguk. Lukas, masa lalu adalah masa lalu. Itu tak menentukan jati dirimu sekarang ini. Yang menentukan adalah yang kamu lakukan saat ini. Aku yakin, Lukas, kamu tidak bermaksud menghilangkan nyawa orang itu. Itu yang terpenting, kata Melanie bijak. Lukas mendongak, melihat wajah Melanie di ponsel. Tapi aku yang melakukannya. Aku tidak tahu detailnya seperti apa. Aku menunggu ceritamu, menunggu kamu siap. Aku hanya bisa bilang sekarang, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri Lukas. Semua terjadi ada alasannya. Bersyukurlah kamu masih punya kesempatan hidup, gunakan untuk membantu orang lain. Di situasi seperti ini ketenangan dan kebijakan Melanie membuat Lukas kagum. Karena itu dia menghentikan kesedihannya. Terima kasih, Melanie. Aku akan segera mengeluarkanmu dari situ, kata Lukas. Tanpa Lukas akhiri telepon itu, tiba-tiba layar ponsel jadi hitam dan terdengar suara jatuh. Sambungan itu putus ketika Lukas mendengar potongan jeritan Melanie. Melanie, Lukas menoleh ke Broto. Dia menarik kerahnya hingga mengangkat tubuh Broto dan menjatuhkannya ke sofa. Apa yang anak buahmu lakukan? Bentak Lukas dengan suara menggelegar bukan main. Broto terbata-bata. Bersambung. 194. Pada saat Melanie berusaha menenangkan Lukas, terdengar suara benda terjatuh di luar ruangan gelapnya. Melanie mengabaikan sebentar, dalam hati dia berharap itu adalah orang suruhan Lukas untuk menyelamatkannya. Dia tahu Lukas punya banyak teman yang bersedia membantunya kapan saja. Itu terbukti dengan Lee. Lee yang hanya seorang rekan kerja saja sangat antusias ketika Lukas memintanya bantuan. Itu salah satu yang Melanie kagumi dari sosok Lukas. Dia mampu membuat orang-orang bergerak untuk membelanya. Bahkan musuh saja bisa dia manfaatkan untuk membantunya.
Dia mampu membolak-balikkan orang. Secara harfiah juga. Tiba-tiba ruangan tempat dirinya disekap menjadi dingin dan kerasa ada sesosok yang berlalu lalang secara mengendap-endap. Bulu kuduk Melanie bangkit. Dia menoleh ke sana kemari. Ponselnya tiba-tiba mati. Lampu juga mati. Suasana jadi hening. Suara Lukas dari ponsel terdengar menjauh dan akhirnya berhenti. Terdengar langkah berat. Suara bisik-bisik samar. Melanie yang tadinya mengira itu Lukas, hatinya mencelos. Dia tak bisa melawan, mau bagaimana lagi, tangan dan kakinya masih kondisi terikat. Melanie hanya bisa menjerit. Jeritan memilukan yang singkat sekali. Melanie dibuat tak sadarkan diri lalu diangkat oleh 3 orang, masuk ke dalam mobil van, lalu dibawa pergi. Sementara itu di tempat Lukas, kau telah melanggar perjanjian itu. Maki Lukas. Tunggu-tunggu, jangan berbuat apa-apa dulu, Broto menghalangi. Ada yang mau melukai Melanie. Kau perintahkan apa ke anak buahmu? Desak Lukas. Broto angkat tangan, aku tidak memerintahkan apa-apa selain menjaga depan ruang penyekapan. Sungguh aku sumpah, kata Broto. Lukas tidak melihat ada ekspresi kebohongan dari cara penyampaian Broto. Sekarang, katakan di mana dia kau sekap. Perintah Lukas. Oke, ini. Broto angkat tangan lebih tinggi dan minta Lukas untuk tidak mengangkatnya dengan mencengkeram kerah. Broto takut Lukas menyakitinya dengan kekuatan super. Tapi pastikan kau tetap akan membantuku melawan kelompok Ruji, kan? Ya. Lukas keluar ruangan dan menelepon Anton. Dengan bicara singkat, Lukas menjelaskan apa yang diinginkannya untuk terjadi. Anton segera menuruti permintaan Lukas. Dia juga peduli dengan keselamatan Melanie. Anot membawa 4 orang anak buahnya menuju lokasi penyekapan. Lukas meraung kesal. Jika terjadi apa-apa dengan Melanie, akan kubunuh kalian semua. Ancam Lukas. Broto yang mendengarnya jadi gemetaran. Ancaman Lukas baginya sekarang lebih dahsyat daripada waktu di acara balapan. Broto baru merasakan ketakutannya sekarang. Dia tidak bisa menekan Lukas lagi karena Lukas adalah kunci keselamatannya juga dari kelompok Ruji. Sementara itu, Anton dan 4 anak buahnya naik mobil van menuju lokasi penyekapan. Rupanya lokasinya bukanlah di Depok, melainkan tetap di Jakarta. Lukas lebih memilih Anton untuk menjemput Melanie daripada dirinya, karena berkejaran dengan waktu juga. Lokasinya ada di wilayah Tangerang, lokasi pergudangan. Rupanya waktu itu Melanie membawa mobil sambil melamun, sudah sampai masuk wilayah Tangerang. Tim Brotherhood mencegatnya di sana. Mereka sudah mengintai dari semenjak mobil Melanie keluar dari gedung Sukma Group. Komplek pergudangan itu sangat luas dan sepi. Truk-truk gandeng besar terparkir di beberapa tempat. Anton mencari gudang yang dimaksudkan Lukas. Gudang dengan tanpa nomor gedung. Gudang dengan peti kemas bertumpuk di depannya. Lokasinya agak terpencil, menyudut di antara gudang-gudang lain. Hampir saja Anton tak bisa menemukannya. Semoga kita tepat waktu, gumam Anton ketika turun dari mobil van saat sudah menemukan gudang yang dimaksud. Dia dan anak buahnya sudah menggunakan rompi anti peluru dan helm pelindung. Mereka semua membawa pistol dan granat bius. Ketika turun, Anton mengamati di jalan ada bekas ban membakar aspal. Firasatnya buruk akan hal ini. Pintu gudang itu terbuka sedikit, 4 orang anak buah Anton masuk dengan hati-hati. Mereka terlebih dahulu melempar sesuatu ke dalam demi memastikan apakah mereka akan diserang bertubi-tubi ketika masuk. Ternyata tidak ada. Mereka masuk dengan leluasa. Sementara Anton mengamati satu peti kemas yang tampak masih baru. Ada bekas sentuhan tangan di dinding besinya yang berdebu. Anton berkeliling gudang itu. 4 orang anak buahnya keluar setelah 2 menit mengecek kondisi di dalam. Kosong melompong, kata mereka. Luar gudang itu diliputi oleh tanah berumput. Anton menyentuh rerumputan itu dan merasakan agak basah. Coba cek ini, apakah ini bau darah? Tanya Anton kepada anak buahnya. Anak buahnya mengecek, mencium dan menjilat rumput basah itu. Benar, bos, ini darah. Tampaknya sudah dihapus ya. Anton mengajak anak buahnya mengikuti petunjuk di rerumputan itu. Mereka menyusuri jejak darah yang telah dihapus tapi masih meninggalkan aroma dan rasa. Jalurnya berujung pada galian tanah tempat mengumpulkan sampah. Anak buah Anton turun dan menginjak sesuatu. Bos, di sini ada mayat. Anton terkesiap. Coba lihat.
Anak buahnya membuka tumpukan rumput dan dahan pohon kelapa. Mereka menemukan 4 orang laki-laki tewas dengan mata dicolok pisau. Anak buahnya menahan dorongan untuk muntah. Anton minta mereka untuk naik segera ke atas. Lalu mereka berlari menuju peti kemas yang ada di depan. Dengan perkakas seperti linggis dan pemotong besi mereka membuka pintu peti kemas itu. Di sini tempat Melanie disekap, kata Anton, ketika masuk ke dalam peti kemas dan tidak menemukan apapun selain ponsel yang terjatuh bersama dengan tripodnya. Anton segera menelepon Lukas. Sebelum itu, Anton juga meraung kesal dan sangat mengkhawatirkan Melanie. Dia juga berjanji akan membunuh siapapun yang telah menculik Melanie. Lukas yang mendengar itu pun meraung 3 kali lipat lebih kencang dan intens dari Anton. Broto melihatnya sampai keder sendiri. Lukas seolah berubah jadi Godzilla. Raungannya berat dan penuh emosi. Yang membuat Broto lebih kaget lagi adalah kekuatan Lukas yang bukan main. Akibat kekesalan yang memuncak itu, tinju kanannya menghantam tembok sampai hancur. Broto bertanya dengan takut-takut, "Ada apa, Lukas?" Belum juga menjawab, Lukas meninju lagi tembok itu dengan tinju kirinya. Lalu tinju kanan. Berulang sampai tercipta lubang di tembok itu. Tangan Lukas berdarah. "Anak buahmu yang menjaga Melanie, mati semua," kata Lukas lemah. Broto membelalak, bagaimana bisa? Tapi pertanyaannya kemudian terdengar seperti pertanyaan bodoh. "Semua anak buahku mati di sana. Bagaimana kau bisa tahu?" Lukas duduk, tertunduk lesu. "Ini bukan bagian rencana dari Broto. Aku mengirim orangku ke sana untuk mengecek," jelas Lukas. "Kelompok Ruji. Ini pasti ulah kelompok Ruji. Tapi dari mana mereka tahu tentang gudang itu?" Broto bertanya-tanya pada diri sendiri. Jawaban dari pertanyaan itu adalah, "Ada pengkhianat di Brotherhood-mu," kata Lukas. "Kurang ajar, siapa teman Brotherhood yang menjual informasi ke pihak musuh?" Broto bertanya pada diri sendiri. Dia menyesali kenapa bisa sebodoh ini kecolongan. "Urusan anak buahmu nanti saja, aku bisa mencari pengkhianat itu. Sekarang, kau harus membantuku untuk menemukan Melanie." "Oh, ini salahmu juga, kenapa bisa-bisanya menculik Melanie?" Lukas meninju meja hingga pecah. Menumpahkan gelas minum Broto. "Apa rencananya?" tanya Broto, menunduk takluk di depan Lukas. Bersambung 195. Lukas mengambil waktu untuk bernapas, meluruskan pikiran dan bersikap tenang. Tidak mudah tersulut amarah. Dari tadi dia sudah gatal ingin menghabisi Broto dan orang-orang Brotherhood. Setelah itu dia dengan bantuan Anton dan Goro akan mencari sendiri si kelompok Ruji dan menghabisi mereka. Kemudian menyelamatkan Melanie. Kondisi hati Lukas sedang gusar, dia tidak betah berlama-lama mengetahui Melanie diculik. Sebab Melanie kini diculik oleh kelompok Ruji. Lukas bertanya-tanya, ngapain mereka menyabotase rencana Broto? Apa untungnya bagi mereka melakukan itu? Sementara Lukas menenangkan pikiran, dia tak menggubris Broto yang menggerutu. Bertanya-tanya siapa dari belasan anggota Brotherhood yang membelot, menjadi informan musuh. Karena ada dugaan anggotamu membelot, tak ada cara lain, kita berdua saja yang mencari tahu di mana Melanie diculik. Aku akan kumpulkan bala bantuan sendiri, kau ada tempat aman untuk kita melakukan ini semua. Lukas tidak bisa berlama-lama di bengkel ini. Anggota Brotherhood, terutama yang membelot itu, pasti akan curiga. Apakah Broto malah bekerja sama dengan Lukas? Broto memaklumi rencana Lukas. "Oke, kita berkumpul di rumahku saja," kata Broto. "Bawa aku turun dan silakan bertingkah bahwa aku budakmu, tapi jangan berlebihan," kata Lukas. Oke, Broto mengajak Lukas turun. Lukas jalan duluan. Menuruni tangga dari kantor lantai melayang itu, Broto menjelek-jelekkan Lukas dan berseloroh kalau Lukas sudah menyemirkan sepatu Broto di ruangan tadi. Anggota Brotherhood tepuk tangan. Dia juga mengumumkan Lukas bersedia membantu mereka menangani masalah kelompok Ruji. "Kalian mau kemana?" tanya salah satu anggota. Lukas mencurigai bahwa orang itulah pengkhianatnya. Lukas ingat-ingat wajahnya. "Lukas, aku beri syarat untuk bersih-bersih rumahku juga." "Sah, mulai sekarang Lukas adalah budak pribadiku," kata Broto, sombong dan bohong. Anggota Brotherhood selain yang bertanya tadi bertepuk tangan dan tertawa mencemooh Lukas. Lukas pun pura-pura bertampang kesal dan mengepalkan tangan. Lukas didorong oleh Broto, "Ayo cepat, budak.
Kau yang menyetir. Sampai di mobil, Lukas menyampaikan kecurigaannya. Anggotamu yang bertanya tadi sepertinya pembelot itu. Bersiaplah, mungkin rumahmu akan disatroni orang dari kelompok Ruji. Jika dugaan Lukas benar, orang itu akan melaporkan langsung ke kelompok Ruji. Baik, akan kuawasi dia. Dia sebetulnya anggota baru. Masuk sekitar 2 bulan lalu, kata Broto. Nyatanya di mobil Broto yang menyetir. Lukas ogah bermain peran sampai di sini. Hanya di hadapan anggota Brotherhood saja dia bersedia. Sampai di rumah Broto, Lukas mengawasi kondisi sekitar. Kau punya semacam ruang rahasia atau ruang bawah tanah yang tidak bisa ditembus orang luar? Tanya Lukas. Tentu saja punya, gila saja kalau tidak, aku Broto. Dia mengajak Lukas masuk ke dalam rumahnya di suatu komplek elit. Mereka langsung ke ruang bawah tanah yang dindingnya berlapiskan baja tebal. Ruang bawah tanah itu juga terhubung dengan garasi rahasia Broto. Tempat mobil-mobil mewahnya disimpan. Dia mengaku, kalau kelompok Ruji tahu tempat ini, bisa habis kekayaannya. Lukas melihat ada mobil Corvette Stingray mirip miliknya. Lukas pun berpesan, Corvette Stingray yang kuparkir depan bengkelmu, amankan. Broto menepuk jidat, astaga, aku lupa. Bisa jadi anggota Brotherhood masih menyimpan dendam juga padamu. Aku khawatir mobilmu akan dipreteli. Lukas mendecak kesal. Kalau itu terjadi, aku minta ganti rugi. Aku akan ambil mobilmu yang paling mahal di sini, setelah semua ini selesai. Broto menjabat tangan Lukas. Cukup adil. Cukup adil. Oke, mari kita bekerja. Kau siapkan makanan yang enak-enak biar aku semangat, kata Lukas, memosisikan diri di ruangan kerja bawah tanah yang tersedia monitor-monitor dan komputer canggih. Oke, aku akan siapkan makanan ringan dan bir untukmu, siap Broto. Hal pertama yang Lukas lakukan adalah menghubungi Rando Ruji. Apalagi kau, Lukas? Mau mengusikku lagi? Sambar Rando Ruji. Hanya ingin bertegur sapa, basa-basi Lukas. Tidak usah basa-basi, katakan maksudmu. Jangan kau jadi diplomat tengik, tak pantas. Terima kasih atas pujiannya. Begini, aku sedang di Depok dan aku mendengar wilayah ini dikuasai oleh kelompok Ruji sekarang. Di beberapa wilayah. Kau tahu tentang ini? Langsung pada intinya, Lukas. Apa? Rando tampak terkejut. Itu artinya kau tidak tahu. Rando menjelaskan bahwa dia sudah membuat keputusan bulat untuk membubarkan kelompok Ruji demi mengenang kematian putranya, Sando Ruji. Rando telah kehilangan istri dan anaknya. Kini dia ingin memulai hidup baru sebagai orang tua yang menjalani kehidupan normal. Penjelasan Rando menyimpulkan bahwa anggota kelompok Ruji tidak terima mereka dibubarkan. Karena itu mereka mencari pemimpin baru. Bisa jadi mereka menemukan sesosok yang sangat kuat dan berpengaruh di Depok. Lalu mulai meneror geng-geng kelasteri dan pengusaha-pengusaha. Lukas, jika kau berkenan, tumpas mereka. Aku tak ingin kelompok Ruji berakhir dengan reputasi buruk. Kegiatan kami tidak seperti itu. Sebelum kelompok ini merajalela ke kota lainnya, pinta Rando. Baik, akan kulakukan yang terbaik, janji Lukas. Sebagai balas terima kasih, Rando Ruji memberikan kontak dan foto anggota kelompok Ruji lama yang sering jadi juru bicara. Namanya Dirga. Broto kembali dengan membawa makanan ringan dan berbotol-botol bir dingin dan menaruhnya di meja. Lukas langsung membuka satu botol dan melahap kacang kulit. Lukas menunjukkan foto Dirga kepada Broto. Apakah kau pernah bertemu orang ini? Broto menjentikkan jari. Dia baru ingat. Ya, aku pernah melihat orang ini. Dia yang jadi juru bicara ketika pertama kali kelompok Ruji menyatroni bengkelku. Oke, kalau begitu, kita ke tempatnya sekarang. Misi kita dimulai, kata Lukas bersemangat. Dalam hati, tunggu aku, Melanie. Kau tahu alamatnya? Tanya Broto. Lukas langsung menayangkan petanya di layar monitor yang besar. Kita berangkat. Lukas beranjak dan memilih mobil Rolls-Royce seperti yang pernah dikemudikan oleh James Bond. Broto sebenarnya keberatan tapi ya sudahlah. Tempat tinggal Dirga ada di salah satu apartemen mewah. Lukas dan Broto menuju ke sana. Di jalan, Lukas menghubungi Anton untuk menyusulnya ke Depok. Bawa serta Goro. Unit yang ditempati Dirga ada di lantai 40. Unit paling mewah. Lukas dan Broto dengan sabar menggulif. Sampai di depan unit Dirga, Lukas mengetuk pintu.
Dirga membalas dari dalam. Siapa? Kami utusan Randoruji, jawab Lukas. Seketika Dirga membukakan pintu. Laki-laki umur 30-an itu kaget melihat Lukas. Dengan segera Lukas mendorong pintu dan mendesak Dirga yang hanya mengenakan gaun handuk. Dia habis mandi. Dilihatnya ada seorang perempuan tak memakai busana sedang bermalas-malasan di tempat tidur Dirga. Broto menyuruh perempuan itu diam. Biar lebih efektif, Broto menyeret perempuan itu masuk ke kamar mandi dan menguncinya dari luar. Lukas mendesak Dirga hingga ke tembok. Tangan Lukas mencekik leher. Katakan, di mana kalian menyekap Melanie? Bersambung.